sah. Tapi saya ingin mengatakan, kalau pemerintahan Pangdam, Kapendam kemarin yang mengatakan bahwa ini serangan ke Honai, nggak ada itu. Akhirnya menjadi jelas kepada kita semua bahwa pelaku penyerangan terhadap 9 warga sipil yang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka di distrik Sinak, distrik Kembru, dan beberapa kampung lainnya adalah anggota TNI Polri, Satgas Gabungan yang bertugas di sana sebagai pelakunya. Informasi ini kita dapat dari pernyataan dari Ketua Komnas Perwakilan Papua, Fritz Ramandei, yang telah melakukan wawancara dengan para korban, mendengar langsung peristiwa tersebut dan beberapa warga lainnya, menjelaskan bahwa pelaku sudah jelas adalah aparat keamanan sendiri. Beliau juga membantah pernyataan dari Pangdam dan juga Kapendam yang menjelaskan bahwa kronologi berbeda, yaitu ada penyerangan terhadap Honai. Dari pernyataan Pak Fritz bahwa logika bahwa anggota TPNPB yang adalah orang gunung menyerang Honai itu adalah sesuatu yang mustahil, karena dalam tradisi perang mereka itu tidak biasa dilakukan. Sebaliknya dari keterangan yang ada sudah jelas adalah anggota TNI Polri dan proses selanjutnya harus dijalankan sebagai proses pemulihan untuk para korban dan jaminan untuk masyarakat ke depan, tapi para pelaku ini harus disanksi. Lalu kemudian para petugas yang akan ditempatkan di wilayah-wilayah konflik itu perlu ada pembekalan yang memadai, pembekalan sosial antropologi yang jelas sehingga mereka tahu posisi dan bagaimana harus berpihak terhadap warga sipil di sana. Apa yang disampaikan Fritz Ramende ini sejalan dengan ada beberapa pernyataan di media sosial yang kita lihat anggota Polri mereka memposting di media sosial mereka bahwa memang mereka tidak menuduh ada pihak lain, tapi kemungkinan adalah mereka sendiri. Dan postingan itu mudah-mudahan belum dihapus dan menjadi jelas kepada kita semua. Dan akhirnya para pejabat, bupati, gubernur yang selama ini tampil mengutuk tindakan TPNPB ternyata adalah dari anggota TNI Polri. Mereka juga harus menjadi objektif dalam semua kejadian kemanusiaan yang ada di Papua. Dalam kasus Dogiai misalnya kita melihat para pejabat di daerah, bupati dan gubernur kadang tidak tampil untuk berbicara soal kasus pelanggaran HAM dan menjamin perlindungan. Tapi kemudian ketika itu dilakukan oleh TPNPB terhadap warga sipil, mereka datang berbondong-bondong untuk melakukan pernyataan. Di satu sisi kita tidak menolak apa yang dilakukan oleh TPNPB karena peristiwa pembunuhan mereka lakukan terhadap warga sipil, karena proses hukumnya mereka jalani, mereka dikejar, mereka ditangkap dan mereka dibunuh, dan proses itu selama ini terus berjalan. Sebaliknya untuk para aparat keamanan yang melakukan hal yang sama terhadap warga sipil, sampai hari ini kita belum mendengar prosesnya seperti apa. Dan yang berikut adalah berita ini harus sampai kepada Presiden Prabowo. Beliau selama ini ngotot berbicara perdamaian di tingkat internasional antara Israel Palestina, antara Iran dan negara-negara Amerika dan sebagainya, itu harus sampai di Papua, harus mendengar dan harus mencari jalan keluar tentang konflik ini. Karena dalam sebulan kalau 12 orang mati, dalam 1 tahun kita lihat konflik-konflik bersenjata ini, orang asli Papua itu akan mati bukan hanya karena kurangnya fasilitas kesehatan, bukan hanya karena daerah-daerah yang terisolasi, tapi karena juga peluru menjadi salah satu penyebab matinya orang Papua itu. Dan kita semua warga sipil yang ada di Papua, kita buka mata, kita harus hadir sejak dalam pikiran kita bahwa kita berada di tanah yang sedang konflik, dan sikap kita terhadap para pelaku dan para korban itu harus jelas.